Halo, selamat datang kembali di channel YouTube With Grace One. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Dan juga tidak lupa agar kita dimudahkan dalam berbagai urusan yang saat ini sedang kita kerjakan. Bagaimana kabar teman-teman semua di tengah kondisi yang katanya saat ini ekonomi Indonesia atau perekonomian Indonesia dianggap sedang tidak baik-baik saja. Banyak anggapan yang menyebut bahwa saat ini perekonomian Indonesia sedang lesu. Ada indikatornya, beberapa indikator yang disebutkan oleh para pakar ekonomi dan juga oleh para sivitas akademika, termasuk juga oleh pemerintah. Salah satunya itu adalah dari terjadinya PHK massal yang terjadi di berbagai sektor industri. Ternyata jumlah karyawan atau pekerja yang mengalami PHK massal itu mengalami peningkatan sejak bulan Januari hingga bulan September tahun 2024 ini. Saya akan menyampaikan datanya dari Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Jadi menurut data yang sudah disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah karyawan atau jumlah pekerja di berbagai sektor industri yang ada di Indonesia yang mengalami PHK massal itu mengalami peningkatan sepanjang Januari sampai bulan September ini. Angkanya itu sudah mencapai 52.933 karyawan yang terkena PHK massal sampai tanggal 26 September tahun 2024 yang lalu. Nah, dari berbagai sektor industri ada 3 sektor yang mengalami atau melakukan PHK massal besar-besaran terhadap karyawan-karyawannya yang bekerja untuk mereka. Salah satu yang paling besar itu adalah sektor pengolahan yang melakukan PHK massal terhadap 24.013 karyawan sepanjang bulan Januari sampai bulan September tahun 2024 ini. Setelah sektor pengolahan, posisi kedua ditempati oleh sektor jasa yang melakukan PHK massal terhadap 12.853 karyawan sepanjang bulan Januari sampai bulan September tahun 2024. Di posisi ketiga itu adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang melakukan PHK terhadap 3.997 karyawan sepanjang bulan Januari sampai bulan September tahun 2024 ini. Nah, dari berbagai sektor itu kita bisa melihat bahwa PHK yang terjadi itu memang sangat masif dan itu dianggap menunjukkan perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dan kita harus mengakui bahwa saudara-saudara kita yang mengalami PHK massal itu jumlahnya sangat banyak, mencapai hampir 53.000 sepanjang bulan Januari sampai bulan September tahun 2024 ini. Kita doakan saudara-saudara kita yang mengalami PHK massal itu segera mendapatkan pengganti, mereka dikuatkan mentalnya dan bisa untuk menata perekonomiannya kembali. Nah, selain sektor-sektor yang melakukan PHK massal gede-gedean, ada 3 provinsi yang jumlah karyawannya atau jumlah pekerjanya itu paling banyak terkena PHK massal sepanjang bulan Januari sampai bulan September tahun 2024 ini. Posisi pertama ditempati oleh Jawa Tengah, yaitu jumlah pekerja atau jumlah karyawan yang terkena PHK itu mencapai 14.767 karyawan. Setelah itu di posisi kedua adalah Banten yang jumlah karyawan terkena PHK-nya sepanjang bulan Januari sampai bulan September tahun 2024 itu mencapai angka 9.114 tenaga kerja. Di posisi ketiga adalah Jakarta yang jumlah karyawannya yang terkena PHK massal sepanjang bulan Januari sampai bulan September tanggal 26 kemarin itu mencapai angka 7.469 karyawan. Nah, kita bisa melihat bahwa provinsi-provinsi besar yang selama ini dianggap menjadi sentra ekonomi di Indonesia ternyata mengalami kelesuan ekonomi sehingga karyawan atau pekerja itu ribuan banyak yang mengalami PHK massal atau layoff massal dari perusahaan tempat mereka bekerja. Nah, kita akan membahas bagaimana ulasan atau bagaimana pendapat dari para ekonom tentang fenomena PHK massal atau layoff gede-gedean yang terjadi dari bulan Januari sampai bulan September tahun 2024 ini. Salah satu ulasan itu disampaikan oleh ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Jadi ini Wijayanto Samirin itu melakukan wawancara dengan CNN Indonesia. Dirinya menyoroti tentang badai PHK massal atau layoff massal yang terjadi terhadap karyawan-karyawan yang bekerja di berbagai sektor industri di Indonesia. Menurut Wijayanto Samirin, PHK massal itu merupakan sinyal deindustrialisasi atau turunnya peran industri terhadap perekonomian atau ekonomi Indonesia. Nah,
Menurut Wijayanto Samirin, industri manufaktur itu mendapatkan tekanan dari produk-produk impor yang menurut dirinya produk-produk impor dari berbagai negara lain itu memiliki kualitas dan harga yang kompetitif. Hal itu menimbulkan tekanan tersendiri bagi industri manufaktur yang ada di Indonesia. Selain itu juga menurut Wijayanto Samirin, deindustrialisasi itu terjadi karena permintaan yang ada di dalam negeri itu mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Selain tentang PHK massal atau layoff massal, ekonomi Indonesia itu juga dianggap tidak baik-baik saja kalau melihat dari deflasi yang terjadi di Indonesia. Data BPS sudah menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia itu mengalami deflasi selama 5 bulan beruntun sejak bulan Mei tahun 2024 yang lalu. Jadi deflasi pada bulan Mei itu menyentuh angka 0,03%, sedangkan deflasi pada bulan Juni itu menyentuh angka 0,08%. Setelah itu deflasi yang terjadi pada bulan Juli itu menyentuh angka 0,18%, sedangkan deflasi pada bulan Agustus itu menyentuh angka 0,03%. Nah, di bulan September tahun 2024, deflasi yang terjadi terhadap ekonomi Indonesia itu mencapai angka 0,12%. Banyak pihak, terutama pakar ekonomi, yang menganggap bahwa deflasi yang terjadi selama 5 bulan beruntun itu menunjukkan daya beli atau ekonomi Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Bahkan kalau kita bicara tentang deflasi yang terjadi khusus pada bulan September tahun 2024, itu merupakan deflasi yang terburuk dalam 5 tahun terakhir sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Presiden Jokowi. Nah, ini ada ulasan yang menarik dari pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, yaitu Ahmad Nur Hidayat. Jadi, menurut Ahmad Nur Hidayat, deflasi yang terjadi itu menunjukkan bahwa daya beli yang terjadi di tengah masyarakat itu mengalami penurunan sejak beberapa bulan terakhir. Selain itu juga Ahmad Nur Hidayat menilai bahwa deflasi yang terjadi itu merupakan bukti bahwa saat ini terjadi ketimpangan ekonomi yang melebar. Dirinya mencontohkan di mana kelompok kelas menengah ke atas yang sampai saat ini daya belinya masih terjaga, bahkan kelompok menengah ke atas menurut Ahmad Nur Hidayat itu masih bisa untuk mencukupi kebutuhan tersier seperti barang-barang mewah dan juga untuk kebutuhan hiburan seperti konser musik dan lain sebagainya. Nah, menurut Ahmad Nur Hidayat, hal itu sangat bertolak belakang dengan kelompok menengah ke bawah yang menurut dirinya itu memang sedang dalam kondisi babak belur dalam beberapa waktu terakhir karena daya beli yang memang sudah sangat menurun atau mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, menurut Ahmad Nur Hidayat ada beberapa faktor yang menyebabkan daya beli kelompok kelas menengah ke bawah itu mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya itu adalah inflasi, kemudian ada pengangguran yang jumlahnya semakin banyak, kemudian juga ketidakpastian ekonomi yang terjadi di Indonesia. Nah, menurut Ahmad Nur Hidayat, hal itu tentu menjadi sinyal yang tidak baik bagi ekonomi Indonesia, sehingga tentu saja pemerintah dituntut atau pemerintah harus quote-unquote dipaksa untuk melakukan langkah-langkah agar bisa untuk mengembalikan perekonomian Indonesia agar bisa baik seperti semula. Kalau menurut teman-teman, bagaimana dengan fenomena PHK massal atau layoff massal yang terjadi di berbagai sektor industri di Indonesia, dan juga bagaimana tentang deflasi yang terjadi di perekonomian Indonesia selama 5 bulan terakhir? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita berdoa semoga keadaan kita itu tetap sehat, bahagia, dan sejahtera, dan juga kita selalu dimudahkan dalam berbagai urusan yang saat ini sedang kita kerjakan. Terima kasih, sampai jumpa.